Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam pekan kelima Prapaskah hari ini, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang berbelas kasih terhadap seorang perempuan yang kedapatan berzina. Diceritakan bahwa ketika Yesus mengajar, banyak orang di bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menuntut agar perempuan itu dijatuhi hukuman. Akan tetapi di balik semua tuntutan tersebut, mereka memiliki niat terselubung, yakni hendak mencoba Yesus supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Menanggapi permintaan sekaligus pertanyaan mereka, Yesus mempersilahkan mereka dengan menegaskan bahwa barang siapa di antara mereka yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun dari antara mereka yang melemparkan batu kepada perempuan tadi. Segera mereka meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Demikian pun halnya dengan Tuhan Yesus. Ia tidak menjatuhi hukuman kepada perempuan tersebut. Sebaliknya, Yesus justru menaruh belas kasih kepadanya dan mengampuni dosanya serta memperingatkan dia agar tidak berbuat dosa lagi. Para sahabat yang terkasih, berangkat dari sabda Tuhan hari ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa jangan mudah menghakimi sesama. Tengoklah ke dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menilai kekurangan dan dosa orang lain. Tidak ada satupun dari kita yang luput dari salah dan dosa, maka perbaiki hidup kita masing-masing. Sebaliknya, apabila kita terlalu fokus dengan menilai hidup orang lain, kita akan lupa untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Budaya nyinyir akhir-akhir ini marak terjadi. Di media sosial dapat kita jumpai fenomena yang sangat memprihatinkan. Banyak orang atau bahkan mungkin juga kita larut dalam tindakan yang sama. Begitu mudah menjudge sesamanya tanpa mengenal dengan baik orang tersebut. Yesus hari ini menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita sekalian, bahwa Ia hadir sebagai pribadi yang penuh kasih,
Ia tidak menghakimi, Ia tidak mengucilkan kita sang pendosa ini. Sebaliknya, Ia selalu menaruh belas kasih di saat tidak ada orang yang mau menerima kekurangan kita. Dialah satu-satunya pribadi yang selalu merentangkan tangan untuk menerima kita dalam dekapannya. Ia selalu memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk mau bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Namun, apakah kita sungguh sudah berjuang untuk bertobat dan senantiasa hidup dalam rahmat Tuhan? Selamat beraktivitas, selamat merenungkan, dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Semoga iman kita semakin dikuatkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.